Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat Genfest semua? Semoga dalam keadaan sehat dan Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan pada malam hari ini. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan ngebahas satu hal yang menarik nih, yaitu tentang sahur dan kapan sih batas sahur itu. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir pembina Hi-Fest, yaitu Al-Ustaz Fahmi Rusdi di sebelah kanan saya. Dan biasa masih dengan komposisi yang sama dengan Nu'man dan Asani. Gimana nih kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Persiapan Ramadan masih di awal nih, gimana nih persiapannya? Sahur apa nanti nih? Insya Allah yang manis-manis dan yang ringan-ringan lah. Nasi lah, yang tim nasi lah. Kalau ini tim nasi nih, gitu. Kalau aneh, ya yang penting ada yang masuk ke mulut aja tuh. Sahur itu. Di sahur dah kalau aneh gitu. Tapi sebenarnya kalau sahur itu yang benar gimana sih Sat? Menurut sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah tuh Sat, gitu. Apakah harus memang makan yang berat atau sebenarnya cukup loh, misalnya cuma kurma atau air putih cukup, itu disebut sahur Sat? Gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada pemirsa Hi-Fest yang saya muliakan. Alhamdulillah saya nih jadi tamu nih ya. Alhamdulillah selama ini yang memperhatikan anak-anak muda ya, yang di bawah 35 tahun ya. Ternyata saya dimasukin juga di sini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang bermanfaat insya Allah. Jadi tamu di rumah sendiri nih Sat. Ya, jadi ya inilah yang membedakan antara puasa orang beriman dengan puasa yang lain. Kalau puasa orang beriman ya harus sahur ya, karena Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian hendaknya makan sahur karena sahur ini memberikan keberkahan. Terkait dengan makan apa, ya kan tidak semua harus sama apa yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kan kita berbeda tradisinya. Kalau tadi ada yang pencinta nasi, silahkan. Kalau ini yang manis-manis, saya kira wajahnya sudah manis ya. Ya kan? Ya. Kalau orang tua jangan berat-berat lah ya. Karena kan kalau dulu para sahabat Rasulullah SAW itu memang yang menyimpan waktu. Jadi 50 ayat sebelum waktu subuh, sebelum fajar mereka gunakan untuk istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayatnya kan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk makan silakan saja ya. Yang jelas jangan yang berat-berat. Ya, apalagi kalau udah berat, sholat subuh sebentar, berarti kan kodok gitu kan. Sholatnya goyang-goyang lagi. Iya, apalagi hari-hari pertama ya kemarin ya, pasti perjuangan banget ya. Gitu. Istilahnya semangat tinggi untuk puasa, akhirnya sahurnya banyak juga gitu. Gitu. Ada nih Sat, kan tadi yang saya sampaikan ketika sahur tuh kalau kita minta ampun tuh baik banget gitu ya, dengan dalil yang tadi tuh. Tapi anak-anak muda kita nih Sat, sepantaran kita kalau misalkan yang ngadain SOTR, sahur on the road, yang gitu motoran kan, tuh Sat, yang motoran segala macem, mereka sahur, cuman sekalian nyari musuh gimana Sat? Sekalian nyari musuh. Ya tentunya kan kita harus memahami juga terkait dengan esensi puasa itu apa sih sebenarnya. Ya puasa ya pernah disampaikan kan bahwasanya puasa itu al-imsak, menahan diri. Kalau bahasa Pak Kiai itu mengendalikan diri. Jadi jangan sampai nih ya puasa malah gangguin orang, apalagi bikin ribut, gaduh, berantem lagi ya. Jangan sampai nih puasa yang seharusnya betul-betul kita jalankan dengan baik malah
bikin kegaduhan baru. Memang muncul sih, ada petasan gitu kan. Apalagi bangunin orang tuh sahur ya. Kadang-kadang banguninnya itu semangat banget ya. Tapi habis itu dia malah keblok. Hah? Gitu ya. Iya tuh. Nah, kalau kita ada yang mau ditanyain ke teman gitu. Mumpung Nah, ada ini Ustaz nih. Punya pertanyaan nih Ustaz. Jadi kan kalau kita sama-sama tahu nih, kalau di bulan Ramadan kan setan-setan kan dibelenggu Ustaz. Ya kan? Nah, kalau tadi kasusnya kayak tadi tuh SOTR, terus malah main tawuran, petasan, bikin kegaduhan. Nah, tuh gimana Ustaz? Apakah setan yang beneran yang dibelenggu terus muncul setan manusia? Oh, gimana Ustaz? Iya. Apa nih keluar jalur nih dari sahur? Baik, memang cobaan dalam puasa itu banyak. Padahal tadi sudah jelas kan, Rasulullah SAW menyampaikan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilat asyayatin. Apabila bulan puasa datang, bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Jadi pintu surga ada 8, semuanya dibuka. Ya, keberkahan buat orang-orang beriman. Kemudian pintu neraka ditutup, wa ghulqat abwabun nar. Dan yang ketiga adalah wasul silat asyayatin. Dalam riwayat lain wasufidat asyayatin. Setan-setan dibelenggu. Nah, persoalannya adalah tadi yang sudah disampaikan, kan manusia itu ada godaan dirinya sendiri. Minal jinnati wan nas, kan gitu. Setannya ya, setannya udah selesai, setannya udah diikat, diborgol, ya, nggak bisa kemana-mana. Ternyata manusia tuh masih punya hawa nafsu. Ya kalau kemarin saya coba memperhatikan dialog Haifa sebelumnya, ada tuh kaki-kaki gelantungan. Iya. Nah, itu yang belum nonton tuh harus wajib ditonton itu video. Ada di mana videonya? Ada mungkin di link atas ya. Ya, warungnya kelihatannya tertutup, hordengnya rapet, tapi kaki banyak banget di situ. Tapi kan kita tetap husnuzon, bisa jadi musafir. Ya, kalau musafir kan memungkinkan ya untuk tidak berpuasa, ya kan? Ya, atau mungkin juga dia sakit, ya kan? Ya, memang dari pemerintah sudah menghimbau supaya tutup ya biasanya ya. Ya nggak tahu untuk tahun ini apakah pemerintah itu menghimbau untuk tutup juga di siang hari atau seperti apa. Gitu. Nah, terus kalau orang misalkan nggak sempet sahur, misalkan ketiduran ya, apakah kita nggak dapat pahala sahurnya gitu, nggak dapat keberkahannya, San? Ya, jadi memang kan kalau terkait sahur ya ini masalahnya niat puasa ya. Jadi kan dalam pandangan ulama itu kalau puasa wajib ada 2 pandangan. Yang pertama, niatnya udah sekali pasti bisa dalam 1 bulan. Terwakili ya. Ya artinya dengan sendirinya dia sudah niat berpuasa selama 1 bulan. Tapi dalam pandangan yang lain, ya mazhab Syafi'i, tentunya kita hampir setiap hari mendengar dalam puasa ini kan tiap malam imam tarawih atau imam masjid ya itu diingatkan ya supaya kemantapan kita dalam berpuasa itu. Nah, persoalannya kan kita kebablasan nih. Ya, kebablasan tuh nggak ada ilmunya lagi. Nah, tinggal ya itu ya udah dimaafkan lah ya, rufi al-qalam. Kenapa? Karena emang kebablasan. Karena itu anak muda jangan sampai begadang kemalaman. Nanti Bang Haji marah lagi. Gak ada gunanya. Tetangga kita nih Bang Haji. Gitu. Nah, tadi kan ngebahas masalah kalau ada kebablasan ya. Cuman gini, Sat, kalau misalnya dengan takut kebablasan nih, apakah sahur itu bisa sebelum tidur kita niatin sahur misalnya, atau memang disunahkannya tuh setelah tidur gitu, Sat? Atau misalnya ada waktu-waktu tertentu, oh kalau jam segini istilahnya baru sahur, kalau jam segini hitungannya cuma makan malam misalnya gitu. Nah itu gimana tuh, Sat? Kalau kayak Kalau gitu? yang aneh tahu, nanti Ustaz boleh nambahin ya. Nabi Muhammad kalau nggak salah nih ya, itu sunnah dalam sahurnya dia mengakhiri sahurnya. Jadi deket-deket waktu fajar gitu lah, waktu subuh. Nah, mungkin nanti Ustaz bisa tambahin apakah ada
spesifik lagi. Ya silakan Ustaz. Ya, itu kan betul ya. Salah satu sunnahnya adalah takhirus sahur, kemudian ta'jilul iftar. Jadi kalau sahur itu diakhirkan, tadi ya bisa jadi kalau malam-malam itu penuh keberkahan, malam-malam adalah bulan ampunan, makanya digunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya itu kalau memang di rumah kita masing-masing. Kalau misalnya di masjid ya kita i'tikaf, itu kalau memang belakangan kadang-kadang wartegnya udah kepenuhan. Sisa cuma nasi sama teri doang gitu. Bisa. Nah, ini kalau yang sifatnya kolektif ya rada-rada susah ya. Kalau di rumah mungkin bisa ya. Kadang-kadang kasihan juga panitia kayak di Masjid Al-Hikmah ya. Jempat kan semua kegiatan biasanya sudah selesai. Ini ada aja nih betul-betul pengen ya sunnah. Panitia yang tadinya pengen memperlakukan dengan baik, kadang-kadang sebel juga nih. Aduh, gimana nih? Kan gitu. Karena waktunya sangat mepet. Itu pertama betul takhirus sahur. Yang kedua ta'jilul iftar. Mensegerakan berbuka puasa. Apalagi umat Islam nih. Umat Islam di Indonesia, mungkin di dunia itu paling tepat waktu kapan? Berbuka puasa. Jadi kalau azan itu azan maghrib sangat dinanti-nantikan banget. Tunggu ya. banget. Iya. Makanya kalau di Indonesia namanya takjil Ustaz. Kan kalau di negara-negara lain kayaknya nggak ada kayaknya takjil ya. Makanan pembuka takjil. Iya. Artinya kan kalau dalam bahasa Arab takjil tuh mensegerakan. Gitu. Jadi sampai dipakai kata takjil buat makanan pembuka tuh buat puasa. Betul. Jadi memang kalau takjil itu disegerakan. Kenapa? Karena memang pertama sunnah, yang kedua juga ini adalah kebahagiaan kita kan sebagai orang berpuasa. Rasulullah SAW menyampaikan lis-shaimi farhatan. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Apa tuh Ustaz? Iya. Sebutin Ustaz. Yang jelas bukan kebahagiaan seorang bujangan gimana? Sampai ke sana dah. Aduh. Iya. Serasa bujang sendiri. Iya. Jadi farhatun inda iftarihi. Jadi bahagia ketika dia berbuka. Kenapa? Karena emang dari pagi rasa lapar, dahaga, mengendalikan diri. Apa aja itu? Jangankan yang mahal-mahal, yang murah aja tuh enak. Makanya kita kalau misalnya dalam rumah makan yang ngantri hampir berjam-jam sama aja. Ya, nafsunya kan hampir sama. Karena dari pagi, dari subuh tadi tidak makan, tidak minum, ya istilahnya dengan menu yang sederhana aja itu sudah nikmat banget, luar biasa. Nah, aneh tertarik nih Ustaz. Tadi kan teman-teman pada bahas belum atuh lagi apaan tadi? Emang udah. Oh iya, yang satu kan Atuh lagi. Aduh, tadi katanya bahagia. Tadi kan diralat yang pertama ente. Jadi aduh. Iya. Ini nggak boleh tambahin ya bahagianya seorang bujang ya. Nanti ini jadi bid'ah nih tambahan baru ya. Nah, yang pertama tadi bahagia ketika berbuka, subhanallah, karena ya kita gimana gitu ya. Ya. Terus yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi bahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini nasnya kan ada juga dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Jadi nanti wajah-wajah berseri ya, wajah-wajah penuh kebahagiaan, sukacita, mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk dah bahasannya. Ya kita nih. Tahan dulu. Ada mau pulang nih. Aduh. Ada mau konfirmasi dulu. Berarti kan kalau yang sahur itu nggak ada batas jam dimulainya sahur ya istilahnya. Kalau tadi dari pembahasan itu hanya Rasulullah ngasih tahu afdolnya sahur itu diakhirkan. Seperti itu ya. Iya. Ya kan kalau dari sunnah ya latar belakangnya gitu terus sahur, tapi nggak tahu di dalam sisi medis seperti apa. Ya kan orang baru bangun ya dilihat dulu jamnya, jam berapa nih bangunnya nih, ya kan? Kalau bangunnya jam 12 malam, ya sebaiknya kalau lihat sirah nabawiyah Rasulullah SAW itu memang ibadahnya luar biasa. Kan dalam ayat surah Al-Muzammil itu kan memang qumil laila illa qalila nisfahu. Jadi separuh malam. Jadi bayangannya adalah bisa jadi sudah jam 12. Yang disebutkan hatta tawarramat
rijlahu, sampai kakinya tuh bengkak-bengkak. Nah kalau kita sholat qiyamul lail sebelum bengkak udahan. Yang rakaat kedua Ustaz. Iya. Ruku udah rakaat kedua. Ada lagi nih. Udah ya, masuk dah. Kameramen mau nanya nggak? Enggak, kalau misalnya langsung nanya kita balik nih. Jadi gini, saya tertarik dengan niat yang tadi nih, tentang niat gitu kan. Karena kan tadi kan emang sih segala sesuatu, segala perbuatan diawali dengan niat. Nah kan biasanya tuh walaupun ini sepele gitu Ustaz ya, walaupun ini sepele, ketika sahur kita tuh harus niatnya yang gimana? Apakah cuman kita bilang di dalam hati saya niat sahur untuk hari ini, atau nawaitu shauma ghadin? Takutnya ketika kita nggak nawaitu shauma ghadin dengan bahasa yang tadi itu nawaitu shauma ghadin nggak diterima, itu kan hal sepele yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ataupun masih ragu dalam hal itu. Atau kita harus niatnya biasa aja, niat sahur untuk puasa hari ini. Ya, jadi salah satu rukun amal itu adalah an-niyah. Persoalannya apakah harus di-talafuz, kita lafalkan atau tidak. Yang jelas kalau namanya niat itu kan mahalluha fil qalbi, tempatnya itu dalam hati. Ya, memang ada niat yang harus dilafalkan. Betul-betul nasnya juga ada terkait ibadah umroh dan haji. Nanti kalau dia melaksanakan ibadah umroh, dia harus sebutkan tuh labbaik Allahumma umratan, haji labbaik Allahumma hajjan. Emang supaya membedakan. Kalau terkait dengan talafuz, lafal itu ya memang untuk kehati-hatian silahkan aja dilafalkan. Karena kan sebagian kita bisa jadi kurang mantep ya kalau tidak dilafalkan, apalagi ya keyakinan dia bisa jadi memudar. Ya bismillah. Dan itu kan diajarkan juga oleh orang tua kita, hampir setiap malam kita melafalkan niat berpuasa. Insya Allah tuh ala khair, kebaikan insya Allah bersama kita. Gitu ya sobat-sobat Genfast, jadi jangan ribut terkait dengan niat gitu. Jangan nanti saudara kita nggak niat nawaitu shauma ghadin dibilang puasamu agak sah nih, niat tuh salah. Gitu. Jadi ente nanya lagi nggak? Masih ada Ustadz nih. Apa yang ada aja. Ya mungkin tambahan ya. Gimana, Ustadz? Misalnya apa saja yang memang bisa kita cermati belakangan. Nah di tradisi Indonesia itu kan tadi udah disebut ya, imsak. Makanya ada jadwal imsakiyah. Itu betul. Nah ini sebenarnya tradisi ini ya boleh katakan tradisi baik ya. Ada hasanah kebiasaan baik yang ada di Indonesia. Orang Indonesia itu kehati-hatiannya cukup tinggi. Ya padahal terkait dengan kapan sahur, berakhir sahur ya, atau kapan boleh buka puasa kan sudah jelas dalam Al-Qur'an Al-Karim. Misalnya kita bisa baca dalam Al-Qur'an, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi ini waktunya sudah jelas ya. Makan dan minum ya. Dari kapan kata Allah Subhanahu wa taala ya, sampai jelas ada al-khaytul abyad, benang yang putih ya, minal khaytil aswadi minal fajr. Dari benang hitam dari waktu fajar. Jadi di sini pemahaman dalam ayat ini bahwa ada benang putih, ada benang merah. Jadi benang putih itu kan kinayah tentang tulu'il fajr ya. Kalau ya al-khaytil aswad yaitu kinayah masih waktu malam. Jadi gambarannya kalau sekarang ya mungkin ya mudah ya, sekarang sudah ada waktu jamnya ya, sebut saja misalnya kalau subuh jam berapa? Jam 4 lewat 39. Ya sebut sajalah jam 4 lewat 40 misalnya ya. Nah, biasanya jadwal imsakiyah tuh 10 menit ya sebelum waktu subuh. Nah, gimana nih kalau saya sudah lewat imsak? Silahkan saja, itu sebenarnya masih ada waktu ya. Karena waktu akhirnya sahur itu ketika sudah masuk fajar. Waktu subuh, bukan waktu azan. Kadang-kadang kan azan sini beda sama tetangga, ya kan? Nyari yang lebih terakhir.
hari yang lebih terakhir. Kita senang nih kalau azan di sini, kalau buka puasa duluan. Kita mazhabnya ke sono aja. Kalau ketika sahur, wah ini aja nih yang belakangan. Apalagi seringkali muazzinnya ketiduran. Ya. Nah, jadi ada waktu yang sudah bisa kita lihat ya. Ya tinggal 10 menit. Ya alhamdulillah kehati-hatian orang Indonesia itu luar biasa dalam rangka kesempurnaan ibadah puasa. Insya Allah banyak mata kita Daging semua ya. daging semua nih isi. Baru kali ini kita Daging. ngomongnya serius-serius gitu. Dan emang ruhnya kita langsung keisi ya. Iya. Gitu. Apa itu sahur, gimana sih manfaatin waktu sahur, dengan istighfar tadi ya. Kemudian nanti berbuka juga. Ya intinya keren lah Ustaz Fahmi ini. Iya. Apalagi masih awal Ramadan gini kan, jadi makin mantep nih menghadapi Ramadan berikutnya. Ya, hari-hari Hari-hari berikutnya berikutnya. sampai nanti hari Idul Fitri gitu. Semoga nih dengan video ini semakin mantep dalam berpuasa dan nggak banyak perdebatan lagi nih. Gitu. Jangan sampai Ramadan udah masuk banyak berdebat kayak tadi kan, pakai nawaitu apa enggak nih gitu kan. Udah fokus aja ibadah karena Imsak apa enggak nih? Iya gitu. Karena debat nggak ada manfaatnya. Justru di Ramadan ini banyakin cari pahala gitu Sat ya. Insya Allah ya. Apalagi kan kita bukan sendirian kalau di rumah dengan keluarga. Jadi bukan saja puasa pribadi kita, jadi puasa keluarga ya akan membangun keluarga yang harmonis. Yang biasanya susah duduk bersama, makan bersama, ibadah bersama. Ini kan menjadi pelajaran yang bagus dalam ibadah puasa. Bisa duduk bareng nih ya, orang tua khususnya ibu ya atau umi sudah menyiapkan makanan ya, tinggal dibangunin duduk bersama ya, bisa menyantap sahur bersama. Itu kan fenomena yang bisa jadi susah bisa ketemu dengan keluarga. Ini bukan sekali, 1 bulan ini Masya Allah gitu Ya, mungkin sebenarnya banyak banget yang kita obrolin, tapi bakal hadir di video podcast Tukar Bicara spesial Ramadan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Jadi pantengin aja terus di channel Hi-Fest, karena kita akan kulik abis nih seputar Ramadan biar ibadah Ramadan kita makin mantap, makin kencang, nggak kendor sampai nanti hari Lebaran gitu. Jadi mudah-mudahan biar kita juga dapat yang namanya menjadi la'allakum tattaqun Ustaz ya, menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang Allah janjikan. Terima kasih kita ucapkan kepada pembina Hi-Fest Ustaz Fahmi. Sering-sering Ustaz main sini Ustaz. Insya Allah. Isinya daging semua nih pokoknya dah gitu kan. Dan buat Numan dan Asadi. Kalau mau follow Instagram Ustaz kemana nih? Nah, mungkin ntar ada di sini Di ya, bawah. editor gitu. Tulisin aja nanti gitu. Insya Allah konten-konten Ustadz Fahmi ini sangat menarik, banyak sekali tausiah dan juga nasihat-nasihat yang menggugah hati lah insya Allah. Oke, kita ucapkan terima kasih buat semua yang udah hadir, buat teman-teman Genfest juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan yang penting jangan lupa untuk di subscribe dan share sebanyak-banyaknya, karena mudah-mudahan dengan di-share menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi